Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sulamul Munajah. Sekarang ada di halaman 21 di baris terakhir ya. Mungkin itu. Masih membahas tentang pembagian daripada rukun sholat yang ketiga sekarang. Kita ulang lagi mungkin dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Asalitsu al-fi'liyah. Asalitsu ari anu katiluna eta al-fi'liyah tu rukun anu bangsa padamelan. Wahia ari al-fi'liyah eta salah satu asyara ayat 13. Al-qiyamu kahijing ngadeg warruku sareng kadua ruku tumakninatuhu sareng katilu tumanahna i'tidal wasujudu sareng ka genep sujud wasujudul awwalu sareng ka genep sujud anu kahiji wa tumakninatuhu sareng tumakninah sujud anu kahiji wal julusu sareng ka dalapan julus calik ba'dahu dina saatosna sujud anu kahiji wa tumakninatu sareng tumakninah kasalapan tumakninah na julus wasujudu sareng ka 10 sujud asani anu kadua wa tumakninatu sareng tumakninah 11 tumakninah sujud anu kadua wa wahidun sareng ari anu hiji eta ba'da akhadi rakaatin dina saatosna rakaat anu terakhir wa huwa ari itu wahidun ba'da akhir rakaatin eta al julusul akhiru julus anu terakhir wa wahidun sareng ari anu hiji eta yansya'u timbul naon wahid min li hadhil arkani tina pada melan ieu pirang-pirang rukun fi maudhiha dina tempatna itu fi maudhiha dina atawa fi li hadzal arkan wa huwa ari itu wahid eta at-tartibu tartib. Nah, jumlah rukun yang termasuk dalam rukun fi'liyah itu semuanya ada 13 seperti yang sudah disebutkan barusan. Semua jumlahnya ada 13. Jadi kalau dijumlahkan 13 ditambah rukun qauliyah atau qalbiyah, qalbiyah dulu ya yang satu berarti jadi 14 ditambah rukun qauliyah 5 berarti 19 semuanya. Jadi udah ada sempurna mungkin. Kita lanjutkan wa syurutul arkan sareng ari pirang-pirang syarat pirang-pirang rukun al fi'liyati anu bangsa fi'liyah eta sihhatuma sahna hiji perkara qoblaha anu tetap sampai mehna itu minal arkani tina pirang-pirang rukun seperti hal yang sebelum-sebelumnya bahwasanya dalam arkanul niat atau ruknun niat al-qalbiyah itu mempunyai syarat, arkanun niat al-qauliyah pun juga mempunyai syarat. Nah, dalam yang al-fi'liyah pun juga itu ada syarat-syarat yang mana syarat tersebut itu memang wajib dilakukan untuk menjadikan sah atau tidaknya rukun dalam sholat yang kita
kerjakan. Mana yang pertama, syarat rukun sholat yang fi'liyah itu adalah rukun yang sebelum yang dikerjakan ataupun rukun yang sebelumnya itu harus sah. Artinya ya memang kita harus meyakini sahnya rukun yang sudah kita kerjakan. Seperti halnya bacaan Fatihahnya sebelum kita melaksanakan rukun yang kedua yaitu ruku, kita harus yakin bahwasanya Al-Fatihah yang kita baca itu sah menurut bacaan dan menurut hukum tajwid dan juga menurut hukum dalam ilmu fikihnya. Ruku yang kita lakukan itu pun juga harus yakin dalam diri kita bahwasanya kita sah melakukan ruku tersebut, baik dalam posisi atau beserta tumak ninahnya. Sebelum kita i'tidal, kita harus yakin terhadap rukun yang sebelum i'tidal itu yaitu ruku. Nah, kalau tidak yakin, kalau kita merasa ragu, maka hal yang harus dilakukan oleh seorang musolli ketika sholat, dia harus segera mungkin untuk melaksanakan rukun yang sebelumnya itu, mengulang lagi. Contoh misalkan ketika kita ruku, kita masih ragu apakah kita sudah baca Fatihah atau tidak. Kalau begitu keyakinan ada dalam diri kita bahwasanya oh iya sudah, oh berarti nggak usah dilanjutkan. Tetapi kalau memang kita masih ragu, nah jangan sampai keraguan itu menyita waktu yang terlalu lama. Nah, sehingga ya lebih baik kita harus segera berdiri lagi, baca Fatihah, mau baca surah, mau enggak silahkan lanjut kita ruku. Ataupun kita ragu dalam i'tidal ataupun ruku atau tumaninah ruku. Apakah kita sudah melakukan i'tidal atau belum? Atau kita sudah melakukan tumaninah ketika i'tidal atau belum? Begitu ketika kita dalam keadaan i'tidal. Nah, kalau kita ragu dalam tumaninah ruku ketika posisi kita sudah i'tidal, maka kewajiban seorang musolli itu kembali untuk ruku dan melaksanakan tumaninahnya. Begitu beres langsung i'tidal lagi. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ya intinya setiap rukun yang kita lakukan ya kita harus memang benar-benar secara yakin melakukan sesuai dengan aturan-aturannya. Gitu. Jangan sampai ada timbul keraguan dalam diri kita begitu selesai melakukan satu rukun disambung dengan rukun yang selanjutnya lagi. Gitu ya. Lanjut, wa alla yaqsida sareng yen tengah maksud saha jalma biha kana itu rukun badaniyah ratanapi rukun fi'liyah tayanya ghairaha kana salianti atanapi kana anu sanesna tina rukun badaniyah ataupun rukun fi'liyah. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwasannya setiap kita sholat dalam melakukan satu rukun fi'liyah itu harus sengaja melakukannya, tidak disebabkan oleh sesuatu hal yang lain, baik itu berupa datangnya dari diri kita karena kitanya kurang fokus
ataupun timbul dari orang lain yang sengaja memang ingin mengganggu kita. Jadi intinya ya, setiap rukun yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan secara disengaja. Contoh kecil misalkan, ketika kita sedang sujud, maka secara tiba-tiba ada teman kita yang dengan sengaja ingin menjahili kita dengan cara apapun, sehingga dengan sebab orang itu tanpa sengaja kita terbangun ataupun terangkat kepala dari tempat sujud. Nah, terbangunnya kita dari tempat sujud, bahkan kita sudah dalam posisi julus, duduk, nah itu tidak cukup untuk melakukan rukun julus itu. Kenapa? Ya karena posisi julusnya kita itu tanpa dengan kesengajaan kita untuk melakukan rukun yang setelah sujud. Nah, gimana yang harus kita lakukan kalau memang keadaannya seperti itu? Di sini dijelaskan bahwasanya kita kembali lagi sujud, dan sujud tersebut masih dihitung sujud yang pertama, lalu kita melaksanakan tumaninahnya dan kita julus, duduk. Setelah julus, maka kita sujud lagi, melaksanakan sujud yang kedua. Dan mungkin seterusnya pun, ataupun rukun-rukun yang lainnya pun juga sama, harus seperti ini. Dalam pelaksanaannya, dalam kita melakukan satu rukun dengan rukun yang lain, ataupun menyambungkan satu rukun dengan rukun yang lain, itu harus ada unsur kesengajaan. Jangan sampai karena memang sesuatu hal yang tidak menjadikan kita ingin melakukan rukun itu. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan daripada syarat yang kedua. Nah, kalau misalkan tadi kasusnya seperti tadi, kita lagi sujud, pas begitu sujud teman kita sudah melakukan hal yang untuk menjahili kita, sehingga begitu nempel, baru nempel, belum sempat melaksanakan tumakninah, meskipun sudah nempel namun tidak sempat melaksanakan tumakninah karena kita keburu terbangun dari sujud, maka kewajiban kita harus kembali lagi ke sujud. Kalau tidak, maka itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Ya karena ada satu rukun yang belum dilaksanakan, yaitu tumakninah ketika sujud. Jadi harus kembali lagi sujud, tumakninah dilaksanakan, nah, julus baru kemudian. Tetapi beda kasusnya. Misal, kalau terbangunnya kita itu memang satu, bukan dikarenakan ada seseorang ataupun tidak disengaja. Ini mah disengaja bangun dengan posisi bangun yang dari sujud itu dalam keadaan belum sempurna. Nah, namun dia kembali lagi untuk sujud. Nah, kalau posisinya seperti demikian, maka itu bisa membatalkan sholat, gitu ya.
Seperti di sini dikatakan amma law rafa'aha. Adapun kalau seorang musolli itu mengangkat jabahahnya ataupun bangun dari rukun min ghairi udrin, tanpa adanya udzur, wa a'adaha, dan dia kembali melaksanakan rukun tersebut, maka batalat sholatuhu mutlaqon. Gitu. Sawaun kana itma'anna awla, baik dia itu sudah melakukan tumaninah ataupun belum, gitu. Batal sholatnya. Lanjut, dua hal mungkin yang harus diperhatikan ketika melaksanakan rukun fi'liyah. Satu, kita harus yakin sahnya rukun-rukun sebelumnya. Yang kedua, dalam melaksanakan setiap rukun kita harus memang secara sadar melakukannya, gitu, tanpa ada sebab apapun. Lanjut, wa amma mubtilatus sholati, saranganapun ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat, eta fa itsna syara, maka aya 12. Al awalu ari anu kahijina eta faqadu syartin, hilangna syarat min syurutiha tina pirang-pirang syaratna salat. Al itsna syara anu 12 amdan halna ngahaja, walau bi ikrohin, sok sanajan kalawan dipaksa, au sahwan atanapi hilap, au jahlan atanapi bodoh. Selanjutnya kita masuk kepada hal-hal yang dapat membatalkan sholat ataupun hal-hal yang dapat menjadikan sholat kita batal. Yang pertama, jumlahnya di sini ada 12. Yang pertama, hilangnya sebagian syarat dari syarat-syarat sholat, ataupun kita tidak melaksanakan salah satu yang termasuk dalam syarat-syarat sholat yang 12. Tidak melakukannya itu baik secara disengaja ataupun karena ada paksaan dari orang lain, atau karena lupa, ataupun karena dia tidak tahu tentang syarat-syarat sholat tersebut. Nah, untuk kasus yang jahlan di sini, ini jahlannya ada perhitungan mungkin. Perhitungannya ya kalau memang dia jahlannya itu atau bodohnya atau ketidaktahuannya dia karena memang jauh dari tempat untuk belajar, ataupun memang belum ada orang yang mengajarkan tentang tata cara sholat, maka itu masih bisa dimaafkan mungkin. Tetapi kalau dalam keadaan posisinya zaman sekarang, mungkin untuk jalan ini sulit untuk dimaafkan, karena ya akses untuk kita mengetahui tentang bagaimana tata cara pelaksanaan yang benar itu sudah banyak sekali jalannya, gitu. Tanpa misalkan kita berguru kepada seseorang pun kita melihat dari internet, namun itu mungkin menurut saya kurang sempurna, bisa kita mengetahuinya dengan cara tersebut, gitu ya. Nah, kalau untuk yang lain itu mutlak, kalau dia secara disengaja meninggalkan syarat sholat ataupun karena paksaan. Untuk kepaksaan di sini ya memang untuk pada waktu itu tidak akan selamanya paksaan tersebut ada, karena misalkan kalau kita dipaksa untuk meninggalkan salah satu syarat sholat, ya kita tinggal ngikutin saja. Begitu orang itu nggak ada, maka ya kita bisa melakukan atau menyempurnakan syarat sholat tersebut. Jangan karena misalkan orang memaksa kita, ya kita tidak melakukan syarat ataupun salah satu hal yang termasuk dalam syarat sahnya sholat itu, karena tidak selamanya dia akan meneror kita, tidak akan selamanya dia terus memperhatikan kita, gitu. Satu waktu ada kesempatan, selama waktu sholat masih ada, ya kita bisa melakukan syarat tersebut. Itu hilangnya salah satu syarat dalam syarat-syarat sholat. Atsani,
Ari anu kaduana eta faqadu ruknin, hilangna atanapi teu ayana rukun min arkani hatina pirang-pirang rukunna salat at-tis'ata asyar anu 18 amdan halna ngahaja. Yang kedua, yang dapat membatalkan sholat itu kita meninggalkan satu rukun atau sebagian rukun dari rukun-rukun sholat yang jumlahnya tadi 19, amdan dengan cara disengaja. Berarti akan ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak disengaja rukun tersebut kita tinggalkan? Nah, jawabannya fa in kana maka lamun aya saha jalma eta sahwan poho ata maka ngadatangkeun saha jalma bihi kana itu rukun idza dzakarahu di mana-mana inget saha jalma kana itu rukun gitu. Kalau dia memang lupa dalam meninggalkan rukun tersebut, maka ketika dia ingat terhadap rukun yang dia tinggalkan, maka dia harus segera melaksanakan rukun tersebut ataupun mengulang rukun yang dia tinggalkan. Contoh, misalkan di rakaat kedua dalam sholat zuhur, posisi sholat kita sedang sendiri, pas begitu kita mau qiyam melaksanakan rakaat yang ketiga, selesai melaksanakan tasyahud kita mau qiyam, di tengah-tengah qiyam kita ingat bahwasannya kita belum melaksanakan satu rukun, yaitu sujud. Sujudnya tadi baru satu kali. Pas begitu ingat, maka jangan sampai dia melanjutkan qiyamnya tersebut, tapi dia harus kembali untuk melaksanakan sujud. Nah, sujud yang kedua, kalau yang dia tinggalkan sujud yang kedua. Kalau sujud yang pertama, ya sujud yang pertama lalu julus melaksanakan lagi sujud yang kedua, baru tahiyat awal ataupun tasyahud awal. Begitu beres tasyahud langsung berdiri. Nah, mungkin seperti itu. Wala apa ini tuh ya? Yahsibu sareng teu ngitung-ngitung sajalma makana perkara fa'alahu anu tos midamel sajalma kana emma ba'dal matruki dina satosna rukun anu ditinggalkeun hatta ya'tiya dugi ka ngadatangkeun saha jalma bihi kana itu matruk bihi kana itu matruk. Tuh, sambil ataupun sebari yang rukun setelah yang dia tinggalkan itu tidak boleh dihitung. Gitu. Seperti tadi halnya sujud yang pertama yang dia tinggalkan, maka julus sujud yang kedua itu tidak dihitung. Gitu. Tapi harus diulang lagi untuk melakukannya. Nah, itu kalau posisinya sendiri. Gimana kalau posisinya kita sedang berjamaah? Kalau kita melakukan atau kembali lagi ke rukun yang kita tinggalkan, tentunya kita keluar ataupun tidak mengikuti kewajiban sebagai halnya seorang makmum, yaitu itba', turut mengikuti setiap pergerakan imam. Nah, di sana bisa dua hal yang mungkin bisa kita laksanakan. Yang pertama itba', yaitu mengikuti imam.
terus sampai selesai. Namun sebelum dia melaksanakan salam, imam baca salam, dia yang ingat bahwasanya ketika memang dia yakin di salah satu rokaat sholat itu ada rukun yang ditinggalkan, maka dia wajib berdiri untuk melaksanakan satu rokaat lagi. Yang kedua, boleh kita langsung niat mufarokoh, niat terpisah dari imam, di mana dia yakin bahwasanya ada satu rukun yang memang rukun tersebut ditinggalkan ketika dia melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi bisa dua hal yang bisa kita lakukan. Satu, niat mufarokoh dan kita mengulang rukun yang ditinggalkan dan menyempurnakan rukun setelahnya, lalu kita sholat sendiri-sendiri, pisah dari imam. Yang kedua, kita bisa mengikuti imam terus, namun di terakhir imam baca salam, kita jangan baca salam, tapi kita berdiri lagi melaksanakan satu rokaat. Karena ada satu rokaat sholat yang tidak komplit rukun-rukun sholatnya. Gitu. Lanjut, yang ketiga, ats-tsalitsu ari anu katiluna eta ziyadatu ruknin, nambahan rukun min arkani hatina pirang-pirang rukunna salat al-fi'liyah anu bangsa pada melan, au ityanu ruknin atanapi ngadatangkeun niat, au ityanun niyati atanapi ngadatangkeun niat, au takbiratil ihrami atanapi ngadatangkeun takbiratul ihram, awis salami atanapi ngadatangkeun salam fi ghairi mahallihi dina salianti tempatna anu kabeh, yaitu niat takbiratul ihram sareng salam amdan halna ngahaja. Yang ketiga, yang membatalkan sholat itu adalah ziyadatu ruknin, menambah rukun yang merupakan rukun fi'liyah, seperti sujud 2 kali. Sujud 2 kali ya, ruku misalkan, yang tadinya 1 jadi 3 ataupun 5 kali. Sujud yang tadinya 2 jadi 3, pokoknya ditambah, setiap rukun ditambah gitu. Itu nggak boleh. Ataupun tidak menambah rukun, cuman ityanun niyat au takbiratul ihram awis salam fi ghairi mahalli, kita melaksanakan niat atau membaca takbir yang termasuk takbiratul ihram bukan pada tempatnya, seperti halnya misalkan kan niat sama takbir itu, takbiratul ihram itu cuman ada di dalam rakaat yang pertama atau di permulaan kita melaksanakan sholat. Adapun untuk rakaat-rakaat yang selanjutnya, rakaat yang kedua, 3, keempat, tidak boleh kita mendatangkan niat lagi dan juga takbiratul ihram lagi. Kalau misalkan sampai kita mendatangkan niat lagi setelah misalkan beres sholat yang rakaat yang pertama, kita qiyam, di qiyam tersebut kita mengadakan niat lagi dengan secara disengaja, bahkan membaca takbiratul ihram lagi. Nah, maka itu bisa membatalkan sholatnya, gitu ya. Mungkin segitu dulu. Allahu a'lam bihaqaiqih.